Halo, selamat datang. Dalam video ini, kita akan memulai perjalanan belajar analisis data dari nol. Banyak orang ingin mempelajari data, tetapi sering merasa bingung tentang dari mana harus memulai. Apakah dari Excel, Python, atau R? Pada episode pertama ini, kita akan fokus pada satu pertanyaan dasar namun penting. Apa itu R, dan mengapa banyak digunakan dalam analisis data? Video ini dirancang khusus untuk pemula, sehingga kita akan membahasnya secara perlahan, sederhana, dan bertahap. Kalau kamu baru mulai belajar data analisis, kemungkinan besar kamu pernah ada di posisi ini. Di satu sisi ada Excel, yang mungkin sudah sering kamu pakai. Di sisi lain ada Python dan R, yang kelihatannya lebih teknis dan kelihatan rumit. Pertanyaannya jadi banyak. Excel cukup nggak? Harus belajar Python dulu? Atau langsung R? Tenang, kebingungan ini wajar dan hampir semua orang yang belajar data pernah mengalaminya. Di episode ini, kita tidak akan langsung masuk ke hal teknis. Fokus kita adalah membangun pemahaman dasarnya dulu. Kamu akan paham, sebenarnya R itu dipakai untuk apa dalam dunia data analisis. Lalu, kenapa belajar R itu relevan, terutama untuk kamu yang sering berhadapan dengan data dan laporan. Dan yang tidak kalah penting, di akhir nanti kamu juga akan melihat gambaran roadmap belajar R supaya kamu tahu langkah-langkahnya ke depan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dasarnya. Sebenarnya, apa itu R? Secara sederhana, R adalah bahasa pemrograman yang dibuat khusus untuk analisis data dan statistik. Artinya, R membantu kita mengolah data mentah, menganalisisnya, lalu mengubahnya menjadi informasi atau insight yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi, R bukan sekadar alat untuk menulis kode, tapi alat untuk berpikir dan memahami data. Kalau kita ringkas, sebenarnya R punya 3 fokus utama. Pertama, data processing. R digunakan untuk membersihkan, mengolah, dan menyiapkan data supaya siap dianalisis. Kedua, statistik. Disinilah R sangat kuat, karena sejak awal memang dirancang untuk kebutuhan analisis statistik. Dan yang ketiga, visualisasi data. Dengan R, hasil analisis bisa ditampilkan dalam bentuk grafik yang jelas dan informatif. R tidak hanya dipakai di satu bidang saja. Di dunia kerja dan riset, R digunakan untuk data analisis dan pelaporan. R juga banyak dipakai dalam riset dan statistik, baik di kampus maupun lembaga penelitian. Selain itu, R digunakan juga untuk machine learning, terutama di level dasar sampai menengah. Di bidang lingkungan dan energi, R sering dipakai untuk menganalisis data alam dan operasional. Bahkan di kesehatan dan pemerintahan, R digunakan untuk analisis data dan pengambilan keputusan supaya lebih kebayang. Kita ambil satu contoh nyata. Misalnya, kita punya data tinggi muka air bendungan yang dicatat setiap hari. Dengan R, data ini bisa diolah untuk melihat pola kenaikan dan penurunan air, memantau kondisi operasional, bahkan membantu memprediksi potensi risiko, seperti banjir atau kekurangan air. Hasilnya tidak hanya berupa angka, tapi juga grafik yang mudah dipahami dan bisa dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Ada beberapa alasan kenapa banyak analis data memilih AR. Pertama, R sangat kuat untuk statistik, karena sejak awal memang dirancang untuk kebutuhan analisis data. Kedua, R bersifat gratis dan open source, jadi bisa dipakai siapa saja tanpa biaya lisensi. Ketiga, R memiliki banyak paket siap pakai yang memudahkan kita melakukan berbagai jenis analisis. Dan yang tidak kalah penting, R didukung oleh komunitas global yang besar, sehingga banyak referensi dan contoh yang bisa dipelajari. Di awal tadi, kita sempat menyebut Excel, Python, dan R. Sekarang kita lihat perannya secara singkat. Excel sangat cocok untuk analisis sederhana dan pekerjaan yang bersifat cepat dan manual. Python banyak digunakan untuk otomasi dan aplikasi yang lebih luas, termasuk pengembangan sistem. Sedangkan R fokus pada analisis data dan statistik, terutama ketika kita ingin proses yang rapi, bisa diulang, dan mudah dianalisis kembali. Jadi, ini bukan soal mana yang paling hebat, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Lalu, siapa sebenarnya yang cocok belajar R? Kamu cocok belajar R kalau kamu masih pemula, bahkan belum punya latar belakang IT. R juga cocok untuk mahasiswa maupun profesional yang sering berhadapan dengan data dan laporan. Terutama kalau kamu ingin memahami data secara logis, bukan hanya mengandalkan klik dan rumus. Karena pada dasarnya, R bukan soal jago coding, tapi soal berpikir runtut. Di channel ini, kita belajar R dengan cara yang terstruktur. Kita mulai dari pemahaman dasar di episode 1. Di episode berikutnya, kita masuk ke persiapan teknis, seperti instalasi tools yang dibutuhkan. Lalu secara bertahap, kita akan masuk ke praktik dan analisis data. Prinsipnya sederhana. Belajar pelan-pelan, fokus ke konsep, dan selalu pakai contoh nyata. Di episode ini, kita belum menulis kode sama sekali, dan itu tidak masalah. Yang penting, sekarang kamu sudah tahu apa itu R dan kenapa R layak dipelajari. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke tahap wajib, yaitu menginstal R dan R Studio langkah demi langkah dari nol. Kalau video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan tulis di kolom komentar, kamu pakai Windows atau Mac OS.